Right to Pierce, kenaikan bahan bakar minyak atau BBM, dalam hal ini bensin, merupakan suatu kebijakan yang sangat ditakuti dalam sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia. Karena berdampak langsung pada kenaikan seluruh kebutuhan bahan pokok nasional. Maka tidak heran ketika bensin naik akan menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, hingga ujungnya akan terjadi demonstrasi untuk menolak kebijakan tersebut. Namun, pernahkah terpikir tentang bagaimana proses pembuatan bahan bakar minyak atau BBM oleh Pertamina selaku pemegang wewenang untuk mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia? Proses pengolahan minyak bumi menjadi BBM Pertamina melewati beberapa proses yang panjang dan rumit, dan dapat digolongkan menjadi beberapa tahap yang harus Topirs juga ketahui. Berikut ini penjelasan selengkapnya. Pertama, proses destilasi. Destilasi merupakan proses pemisahan fraksi-fraksi yang terdapat dalam minyak bumi. Pemisahan ini didasarkan pada perbedaan titik didih. Biasanya, proses ini dilakukan dalam sebuah wadah berupa tabung besar yang sangat tinggi dan kedap udara. Dalam tabung ini, minyak mentah akan dipanaskan pada suhu 370 derajat Celcius. Hasil dari pemanasan ini akan menghasilkan beberapa jenis minyak, di mana bagian dengan titik didih tertinggi akan menempati bagian dasar tabung, sedangkan bagian dengan titik didih rendah berada di bagian teratas tabung. Proses ini sering disebut proses primer lantaran yang dihasilkan merupakan produk-produk dasar seperti gas, nafta, dan minyak tanah. Meski sudah terbagi dalam beberapa jenis, namun semua hasil destilasi ini masih belum siap pakai dan harus melewati sejumlah proses lagi. Kedua, proses cracking. Proses selanjutnya adalah cracking, atau yang juga dikenal dengan istilah penyulingan minyak bumi. Proses cracking ini bertujuan untuk mengurai molekul-molekul senyawa hidrokarbon berukuran besar menjadi hidrokarbon yang lebih kecil. Proses ini menggunakan tekanan dan panas dengan atau tanpa bantuan katalis. Proses ini membuat minyak bumi yang mentah menjadi berbagai produk bahan bakar yang memiliki senyawa lebih kecil agar dapat digunakan dengan lebih mudah dan aman. Ketiga, proses reforming. Proses pembuatan BBM selanjutnya adalah reforming. Proses reforming merupakan proses mengubah struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang lebih baik. Proses ini dilakukan menggunakan metode katalis atau pemanasan. Selain disebut sebagai proses reforming, tahapan ini juga sering dengan proses isomerisasi, di mana nantinya akan menghasilkan isomer dengan struktur dan kualitas lebih baik. Kemudian, minyak yang memiliki struktur dan kualitas lebih baik ini akan memasuki proses alkilasi. Keempat, proses alkilasi. Proses alkilasi biasanya dilakukan dengan bahan tambahan berupa katalis asam yang kuat. Beberapa di antaranya seperti H2SO4 atau asam sulfat, HCl atau asam klorida, dan AiCi3 atau asam Lewis. Pada proses ini juga dilanjutkan dengan proses polimerisasi atau penggabungan antara molekul-molekul kecil agar menjadi molekul yang lebih besar. Dengan begitu, minyak atau bahan bakar yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik. Kelima, proses treating. Proses pembuatan BBM selanjutnya adalah treating. Proses treating ini juga bisa disebut sebagai tahapan pemurnian minyak bumi sebelum akhirnya menjadi bahan bakar siap pakai. Pada tahapan ini, seluruh elemen-elemen yang mengotori minyak ketika dalam proses pengolahan akan dihilangkan. Misalnya adalah bau tidak sedap, lumpur, warna, parafin,
aspal, serta belerang. Meski sudah bersih, minyak hasil proses treating ini masih belum siap dipakai dan harus melewati tahapan terakhir, yakni blending. Keenam, proses blending. Pada proses blending, minyak mentah akan ditambahkan dan dicampurkan dengan bahan-bahan aktif. Salah satu bahan aktif yang digunakan pada proses blending ini adalah tetraethyl lead atau TEL yang berguna untuk menaikkan bilangan oktan. Bahan-bahan aktif inilah yang nantinya akan meningkatkan kualitas produk agar menjadi bahan bakar siap pakai.